Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada pengajian yang telah lalu kita sudah mulai memasuki pembahasan inti, yaitu tafsir dari surat apa? An-Nasr. Ayat yang keberapa yang sudah kita bahas kemarin? Ayat pertama? Belum malah. Kita kemarin baru bahas apa? Kandungan global dari surat apa? An-Nasr. Yang saat itu kita jelaskan bahwasannya surat An-Nasr secara global berisikan tentang janji kemenangan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam serta masuknya para manusia ke dalam agama Islam dengan apa? Berbondong-bondong. Dan di antara potret kemenangan tersebut adalah ditaklukkannya kota apa? Mekah. Ketika itu terjadi berarti itu pertanda apa? Bahwasanya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Sudah dekat. Makanya Nabi SAW, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita untuk memperbanyak apa? Fasabbih apa? Tasbih bihamdi rabbika apa? Tahmid wastaghfirhu dan apa? Beristighfar. Kemudian Allah menjanjikan innahu kana tawwaba, menjanjikan akan mengampuni Allah. Lalu kita jelaskan setelah kandungan global tersebut, kita jelaskan sebuah pelajaran penting buat para pengusung kebenaran. Buat para pengusung kebenaran bahwasannya perang antara al-haq dan al-batil, antara yang hak dan yang batil itu selalu apa? Ada. Makanya bagi para pengusung kebenaran supaya bersabar ketika mendakwahkan kebenaran tersebut. Kemarin kita tutup dengan contoh tidak sabar itu kayak apa. Kita sebutkan 2 contoh. Siapa yang bisa menyebutkan? 2 contoh orang yang tidak sabar manakala dia menghadapi cobaan saat dia mendakwahkan kebenaran. 2 contoh. Ini cuma 1 pertanyaan hari ini. 2 contoh tidak sabar. Kalau enggak ini bukunya saya bawa pulang lagi nih. 2 contoh. Ayo, tunjuk jari yang bisa. Ya. Pertama apa? Menyerah. Terus? Ya. Apa? Bagus. Meninggalkan al-haq sama terprovokasi untuk melakukan tindakan
anarkis. Ya, bagus, silahkan. Cukup satu pertanyaan aja hari ini ya. Supaya nggak cepat habis bukunya. Sekarang kita akan masuk ke kajian tafsir pada kali ini. Dan ini insya Allah kita akan memasuki tafsir ayat yang pertama. Para hadirin hadirat yang kami hormati, segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon, Radio Bas FM di Salatiga dan sekitarnya, serta Radio Muslim, dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza jaa, apabila telah datang. Telah datang apa? Nasrullah. Nasrullah artinya adalah pertolongan Allah. Wal fath, secara bahasa itu artinya adalah pembukaan. Tapi kalau disesuaikan dengan konteks ayat ini, maka yang dimaksud adalah penaklukan. Ya. Pembukaan yang dimaksud di sini adalah penaklukan. Nanti kita akan jelaskan penaklukan apa. Ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Ayat ini dan ayat sesudahnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat pertama dan ayat yang kedua adalah merupakan kabar gembira. Kabar gembira untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Kabar gembiranya apa? Dalam ayat pertama ini kabar gembiranya ada dua. Yang pertama adalah datangnya pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah. Yang pertama adalah apa? Datangnya pertolongan Allah. Yang kedua, wal fath. Apa tadi? Penaklukan. Jadi dalam ayat pertama ini, Allah memberikan kabar gembira kepada Rasul SAW dan kaum mukminin tentang datangnya dua hal. Yang pertama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah penaklukan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala macam-macam bentuknya. Di antaranya adalah pertolongan dari Allah berupa kemenangan Nabi SAW atas musuh-musuhnya. Dan kemenangan atas musuh ini bisa berupa kemenangan secara fisik. Contohnya perang. Kemudian apa? Menang. Dan juga terkadang bukan secara fisik, tapi secara argumen. Jadi ketika Nabi SAW atau kaum muslimin menghadapi syubhat-syubhat, fitnah-fitnah dari kaum musyrikin, dari orang-orang kufar, dari orang Yahudi, dari orang Nasrani, yang senantiasa melontarkan fitnah-fitnah busuk kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin bisa membantah fitnah-fitnah tersebut sehingga mereka kalah. Dan Allah memberikan pertolongannya kepada kaum mukminin dan mereka menang. Dan seluruh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di atas, di antara bentuknya yang paling besar adalah berupa penaklukan. Nah, penaklukan apa di sini yang dimaksud? Penaklukan kota apa? Mekah. Ini menurut mayoritas ulama. Jadi menurut mayoritas ulama, yang dimaksud dengan penaklukan di sini adalah penaklukan kota apa? Kota Mekah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, penaklukan itu kan juga bagian dari pertolongan, iya enggak? Penaklukan kota Mekah itu bagian dari pertolongan Allah, bukan? Iya. Kenapa disebutkan di sini? Kenapa diulang lagi kalau itu bagian dari apa? Bagian dari yang pertama. Ada yang tahu? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Bukankah penaklukan kota Mekah bagian dari pertolongan dari Allah? Kenapa kok mesti disendirikan? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Memperjelas. Apa kurang jelas?
Ada yang lain? Kira-kira kenapa? Untuk menunjukkan betapa besarnya penaklukan kota Mekah. Ya. Jadi manakala sesuatu disebutkan, itu menunjukkan betapa besarnya sesuatu tersebut. Contohnya adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat pada malam Lailatul Qadar turun. Pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan malaikat Jibril. Bukankah malaikat Jibril juga bagian dari apa? Malaikat. Kenapa disebutkan? Karena keistimewaannya malaikat apa? Jibril. Jadi perlu perlu dikhususkan. Perlu disebutkan secara khusus. Sama kayak ini. Penaklukan kota Mekah itu bagian dari apa? Dari pertolongan. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma disebutkan di sini secara khusus. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa penaklukan kota Mekah. Inilah sesuatu yang sangat istimewa. Penaklukan kota Mekah kapan terjadi? Tahun berapa kira-kira? Tahun berapa? Gajah Mada wafat tahun berapa? Kalau ada yang apal, kok enggak apal penaklukan kota Mekah kebangetan ya? Jenderal Sudirman wafat tahun berapa? Oh, enggak apal juga, berarti pada orang apal ya. Penaklukan kota Mekah. Ada yang masih ingat tahun berapa? Tahun? Hijriah berapa? Enggak kedengaran yang depannya. 9? Pas? Enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih? Satu pendapat, ini semuanya satu pendapat? Enggak ada yang berbeda pendapat di sini? Tadi yang belakang maunya bilang tahun berapa itu? Sama? Tahun 20? Tahun 10? Tahun 2? Tahun 2 Hijriah? Masya Allah, cepat banget. Itu Nabi baru hijrah itu. Tahun? Siapa? Tahun 8. Siapa yang bilang tahun 8 tadi? Masya Allah, benar. Tahun 8 Hijriah. Kejadiannya tahun berapa? 8 Hijriah. Asal muasalnya apa? Pemicunya apa? Pemicunya, pada tahun 6 Hijriah terjadi sebuah peristiwa besar. Apa itu? Perjanjian apa? Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Isinya adalah nota kesepakatan perdamaian antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum musyrikin di mana? Di Mekah. Pada tahun 6 Hijriah terjadi penandatanganan nota kesepakatan damai antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum musyrikin di mana? Di Mekah. Mereka menandatangani perdamaian untuk tidak saling apa? Menyerang. Dan suku-suku yang ada saat itu mereka diberi kebebasan. Silahkan kalian mau bergabung kemana? Mau bergabung ke mau bergabung dengan orang-orang Quraisy silakan. Mau bergabung dengan kaum muslimin silahkan. Akhirnya beberapa kabilah bergabung dengan kaum muslimin. Beberapa kabilah bergabung dengan siapa? Kaum musyrikin. Di antara yang bergabung dengan kaum muslimin adalah suku Khuza'ah. Suku apa? Khuza'ah. Di antara yang bergabung dengan kaum musyrikin, suku yang bernama suku Bakr. Suku apa? Bakr. Ya. Ini suku Khuza'ah, ini suku apa? Bakr. Berarti di antara suku Khuza'ah dan suku Bakr juga terikat apa? Perjanjian.
Karena mereka bergabung. Nah, sekarang ada dua kekuatan poros besar. Ya, yang pertama adalah poros kaum muslimin, yang kedua poros kaum musyrikin. Siapapun yang bergabung ke salah satu di antara keduanya berarti terikat apa? Perjanjian tersebut. Jadi Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin, Bakr bergabung dengan siapa? Kaum musyrikin. Sebelum kejadian ini, antara Khuza'ah dan Bakr sudah ada apa? Sudah ada permusuhan. Jadi sudah ada dendam kesumat. Nah, sudah ada dendam kesumat, entah karena apa, pertumpahan darah atau apa, mereka sudah bermusuhan. Begitu ada perjanjian ini, akhirnya mereka tidak bisa apa? Tidak bisa saling nyerang. Suku Bakr yang bergabung dengan kaum musyrikin Quraisy, mereka licik. Malam-malam mereka menyerang suku Khuza'ah. Mereka menyerang suku Khuza'ah. Ketika suku Khuza'ah sedang ngambil air di mata air mereka. Dan diam-diam orang-orang musyrikin Quraisy memberikan bantuan. Berupa kekuatan, pasukan, dan juga berupa materi. Akhirnya terjadilah peperangan antara Khuza'ah dengan siapa? Dengan Bakr. Yang mulai siapa? Yang mulai Bakr. Bakr gabung sama siapa? Musyrikin Quraisy. Akhirnya suku Khuza'ah ini lapor. Lapor kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Baitnya panjang. Jadi mereka lapor, salah satu dari mereka melapor di hadapan Nabi SAW dengan menyampaikan syair yang sangat panjang, yang bagus. Ya, syairnya bagus. Di situ melaporkan bagaimana kami dizolimi dan seterusnya sampai akhirnya. Akhirnya begitu Nabi SAW mendengar pengkhianatan dari orang-orang Quraisy yang telah membantu siapa? Membantu Bakr untuk menyerang Khuza'ah, maka Nabi SAW berazam untuk menyerang orang-orang Quraisy. Suku Quraisy ketakutan mereka. Begitu mereka tahu bersalah mereka. Akhirnya mereka mengirim siapa? Mengirim Abu Sufyan. Dikirim orang yang paling tinggi saat itu, Abu Sufyan, dikirim ke Madinah. Buat apa? Minta maaf? Untuk memperbaharui perjanjian. Sudah berkhianat, minta apa? Diperbaharui. Begitu datang ke Madinah, itu berarti posisinya sudah apa? Posisi don itu ya. Ibaratnya di atas, ini di bawah. Sudah ini posisi minta ini. Ya. Jadi tidak punya harga saat itu, nggak punya harga, pokoknya dia di bawah sudah, nggak punya posisi daya tawar, udah nggak punya. Dia minta kepada Nabi SAW panjang lebar bercerita bagaimana asal muasalnya sampai kok terjadi penyerangan tersebut. Tapi Nabi SAW tidak peduli, diam saja Nabi SAW. Akhirnya Abu Sufyan bingung, dia pergi ke Abu Bakar. Abu Bakar, tolong. Tolong kasih tahu kepada Nabi SAW. Artinya bantu saya untuk memberikan rekomendasi kepada Nabi SAW. Supaya Nabi SAW itu mau kasihan kepada kami. Ya. Ternyata Abu Bakar apa? Diam, tidak mau ngasih tahu. Kemudian kepada siapa? Umar. Umar lebih marah lagi. Umar sama sekali nggak mau ngasih bantuan. Akhirnya pergi kepada siapa? Kepada Utsman. Pergi kepada Ali bin Abi Thalib, sama saja. Semuanya gak mau ngasih bantuan. Abu Sufyan kan pusing. Akhirnya dia pulang ke Mekah dengan tangan hampa. Sudah seperti itu, kemudian Nabi SAW mempersiapkan pasukannya. Dan beliau saat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga orang-orang Quraisy tidak mengetahui keberangkatan kami. Pokoknya kami ingin sampai di sana mendadak. Sehingga orang-orang Quraisy nggak punya apa? Nggak punya persiapan. Betul. Akhirnya Nabi SAW mempersiapkan pasukannya yang saat itu berjumlah 10.000 bala tentara. 10.000 berangkat semuanya. Berangkat. Kemudian Nabi SAW sebelum berangkat menugaskan salah seorang sahabatnya untuk mengimami di Madinah. Siapa itu?
Siapa yang ditugasi oleh Nabi SAW? Hah? Siapa kira-kira? Seorang sahabat Nabi SAW yang buta. Siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Seorang yang buta. Tapi mendapatkan keistimewaan untuk apa? Untuk apa? Untuk menggantikan Nabi SAW ngimami di mana? Di Masjid Nabawi. Subhanallah. Ya. Itulah Islam. Tidak beda-bedakan. Ya. Andaikan seorang itu buta matanya, tapi tidak buta apanya? Mata hatinya. Menerima keimanan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dihormati dalam Islam. Tapi orang-orang yang buta mata hatinya, walaupun matanya tidak buta, itu tidak akan mendapatkan kehormatan dalam Islam. Ya. Jadi ditugaskan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Kemudian setelah kayak gitu, Nabi SAW berangkat dengan berapa orang tadi? 10.000 pasukannya. Di tengah jalan, Al-Abbas, paman Nabi SAW datang. Ingin berhijrah. Nah, ingin berhijrah dan sebenarnya Al-Abbas ini sudah masuk apa? Masuk Islam, cuman beliau sembunyi-sembunyi tidak memberitahukan keislamannya. Ketemu dengan Al-Abbas dan Al-Abbas ini bergabung dengan pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, begitu mendekati kota Mekah, giliran Abu Sufyan yang datang. Giliran siapa? Abu Sufyan yang datang. Saat itu ditemani oleh Abbas. Singkat cerita, Abu Sufyan ketemu sama Nabi SAW. Kemudian ditawari untuk masuk Islam. Setelah agak lama, akhirnya Abu Sufyan masuk apa? Masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, kemudian dia pulang kemana? Pulang ke Mekah. Memberikan peringatan kepada sebelum itu. Sebelum memberikan peringatan oleh Al-Abbas berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi, Abu Sufyan ini orang yang punya kedudukan di mana? Di kaumnya. Cobalah engkau beri keistimewaan sedikit kepada Abu Sufyan. Akhirnya Nabi SAW memberikan keistimewaan kepada Abu Sufyan yang nantinya akan diumumkan di Mekah. Pokoknya ketika Nabi SAW masuk ke kota Mekah, siapapun yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia apa? Dia akan aman. Ini adalah suatu bentuk penghormatan. Nah, buat siapa? Buat Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan sudah apa? Sudah masuk Islam. Akhirnya betul. Setelah itu Nabi SAW menjelang memasuki kota Mekah, Nabi SAW membagi pasukannya. Pasukan yang akan masuk dari sayap kanan itu ditugasi di situ panglimanya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Ini awalnya juga dari kalangan apa? Kaum musyrikin, kemudian masuk ke dalam apa? Islam. Adapun di sebelah kiri, di sayap sebelah kiri itu ditugasi seorang panglima yang bernama Zubair bin Awam. Ya. Kanan dan kiri. Khalid bin Walid dipesani oleh Nabi SAW, siapapun yang berusaha untuk menghalangi jalan kamu, libas. Yang ditugasi siapa? Khalid. Sudah betul Khalid ada 1-2 yang berusaha apa? Menghalangi, langsung tabrak habis. Kemudian Khalid nunggu di Bukit Sofa. Khalid nunggu di mana? Di Bukit Sofa. Sedangkan pasukan yang dibawa oleh Zubair, maka ditugasi oleh Nabi untuk membawa bendera. Untuk ditancapkan di Juhun, suatu tempat yang agak tinggi di kota Mekah. Nah, ketika Nabi SAW masuk, Nabi SAW menundukkan kepalanya, masuk kota Mekah sambil membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna fatahna laka fathan mubina. Membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ya, ditaklukannya kota Mekah itu kemenangannya apa? Kemenangan yang nyata.
Setelah Nabi SAW sebelumnya diusir dari kota Mekah, sekarang masuk dengan apa? Dengan gagah perkasa. Inna fatahna laka fathan mubina. Kemudian setelah itu Nabi SAW berkata, Man dakhalal harama fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia telah aman. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia telah apa? Aman. Wa man dakhala darahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, bukan hanya sekedar masuk, tapi apa? Nutup pintunya, maka dia juga telah aman. Akhirnya betul. Nabi SAW masuk ke kota Mekah, dan diceritakan saat itu, wa'ala ra'sihil mighfar. Di atas kepalanya itu ada apa? Ada apa? Hah? Ada apa? Mahkota. Ada apanya? Orang mau perang, ada apanya? Topi besi. Hah? Ya iyalah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW, walaupun beliau Nabi, dia tetap apa? Dia tetap berikhtiar. Nabi SAW tetap berikhtiar. Nah, tidak kemudian otot kawat apa? Balung besi. Tidak. Nabi SAW tetap berikhtiar. Sebagai seorang manusia, dia tetap berikhtiar. Dan itulah kewajibannya. Jadi jangan mentang-mentang kemudian wis sakti mandraguna, kemudian tidak apa-apa, ditoblos dengan apa? Pedang, kemudian suruh makan beling, tidak apa-apa. Nabi SAW tidak. Nabi SAW tetap pakai apa? Tetap pakai topi besi. Bahkan ketika perang Uhud, Nabi SAW juga pakai apa? Pakai baju besi. Itu menunjukkan bahwasanya ikhtiar itu diperintahkan dalam Islam. Dan itu sama sekali tidak bertolak belakang dengan tawakal. Ya. Tawakal ya iya, ikhtiar ya iya. Jadi ikhtiar dan tawakal itu dua sejoli yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya kayak orang pengen dapat duit. Apa? Kerja. Pengen dapat duit cuma tidur aja di rumah. Alasannya apa? Nek wis mangsane udan duit ya udan. Ya, harus ada apa? Ikhtiar. Nah, ya orang sama juga, orang punya anak, pengen punya apa? Anak. Harus ada ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Hah? Nikah. Pengen punya anak, enggak mau nikah. Ya enggak, harus ada ikhtiarnya. Setelah ikhtiar, kemudian apa? Tawakal. Serahkan hasilnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW ketika perang Uhud diceritakan, ketika Nabi pakai baju besi, Nabi sempat dibacok pundaknya oleh Ibnu Qami'ah, salah seorang pasukan berkuda terkuat orang musyrikin Quraisy. Bacok Nabi SAW. Alhamdulillah Nabi pakai apa? Pakai baju besi. Walaupun Nabi terluka, tapi lukanya bukan luka apa? Bukan luka berdarah, luka tulang atau luka memar yang itu lama sembuhnya. Saking kuatnya pasukan itu, salah satu pasukan terkuat. Menyabetkan pedangnya. Dan saat itu alhamdulillah Nabi pakai apa? Pakai baju besi. Itu menunjukkan ikhtiar Nabi SAW. Jadi seseorang itu kadang-kadang bisa jadi kalau orang itu tidak ikhtiar, dia bisa berdosa. Ya, kalau tidak ikhtiar bisa jadi seorang apa? Berdosa. Makanya kalau pakai motor, kalau naik motor itu pakai apa? Helm. Itu bagian dari apa? Ikhtiar. Nah, bagian dari ikhtiar. Kalau misalnya panjenengan naik motor, kemudian kecelakaan, meninggal dunia, kepalanya pecah, akibat tidak pakai apa? Helm. Itu panjenengan bisa berdosa. Sudah meninggal, berdosa pula. Nah, kenapa? Apalagi ngebut lagi. Nah, sudah naik motor, ngebut, lampunya mati, nekat orang satunya. Tidak pakai apa? Helm. Itu namanya orang tidak ikhtiar. Itu bisa jadi berdosa. Ya, itu. Jadi kembali lagi kepada kisah tadi. Jadi Nabi SAW masuk kota Mekah dalam keadaan kepalanya, di atas kepalanya ada apa? Ada baju besi.
Sudah, kemudian Nabi SAW setelah itu menuju ke arah Ka'bah. Nabi SAW menuju ke arah Ka'bah sambil menunggang ontanya dan memegang busur. Memegang apa? Busur panahnya. Saat itu di sekeliling kota Mekah, di sekeliling Ka'bah itu masih ada sekitar 360 apa? Patung atau berhala. Belum bersih saat itu. Akhirnya Nabi SAW sambil tawaf, sambil beliau menggunakan busurnya, beliau gulingkan berhala-berhala tersebut. Dengan apanya? Dengan busurnya. Sambil membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran telah datang dan yang batil telah musnah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang, kebatilan telah musnah. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan musnah. Al-Quran surat Al-Isra ayat 81. Dan ini adalah syiar. Ya. Adalah syiar buat para pengusung kebenaran. Para pengusung kebenaran tidak perlu merasa apa? Tidak perlu merasa khawatir, merasa minder, merasa takut. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kebenaran itu datang, maka kebatilan itu akan apa? Akan lenyap. Al-Quran surat Al-Isra ayat 81. Kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah. Ternyata di dalam Ka'bah itu banyak gambar-gambarnya. Banyak apa? Gambar-gambar. Di antara gambarnya itu ada gambar Nabi Ibrahim. Ada gambarnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Lagi apa kira-kira gambarnya? Hah? Di situ digambar Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail sedang berbagi-bagi anak panah ramalan. Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail lagi apa? Lagi meramal. Begitu Nabi SAW melihat ada gambar tersebut, Nabi langsung berkata, Qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Mereka ini siapa? Yang menggambar-gambar ini. Demi Allah, sekalipun Nabi Ibrahim tidak pernah mengundi nasib dengan apa? Dengan ramalan. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan untuk menghapus seluruh gambar yang ada dalam apa? Yang ada dalam Ka'bah. Kemudian Nabi SAW bertakbir, sholat juga di situ. Dan kaum musyrikin semuanya berkerumun di sekeliling apa? Ka'bah. Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu adalah kira-kira nasib mereka itu gimana. Karena kan sekarang mereka apa? Sudah jadi tawanan. Mereka sekarang sudah jadi tawanan. Mereka nunggu-nunggu ya kira-kira nasib kami gimana. Semuanya nunduk semuanya. Akhirnya setelah itu Nabi SAW keluar dari Ka'bah. Lalu Nabi SAW memegang pintu Ka'bah. Orang-orang Quraisy semuanya nunduk. Mereka sudah pasrah. Mau diapakan saja. Tidak bisa apa-apa sekarang mereka. Sekarang sudah ada 10.000 kaum muslimin mengelilingi mereka. Nabi SAW di atas Ka'bah. Di depan pintu Ka'bah. Dan kaum musyrikin di bawah. Sudah. Mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Apapun yang diperintah oleh Nabi SAW. Mau dibunuh semuanya. Mau dipenggal semuanya. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nabi SAW berdiri. Nabi SAW berdiri sambil memegang pintu Ka'bah. Kemudian Nabi SAW berkata, La ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Nabi SAW berkata, Sadaqa wa'dah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menepati janjinya. Wa nasara abdah. Dan telah membantu memenangkan hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengalahkan seluruh pasukan sendirian. Kemudian setelah itu Nabi SAW bertanya, Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy,
Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian kira-kira apa yang akan saya lakukan atas kalian? Nabi bertanya dulu. Sebelum Nabi SAW memberikan keputusan, Nabi bertanya dulu. Orang-orang Quraisy, kira-kira menurut prediksi kalian saya mau ngapain sama kalian? Apa jawaban orang-orang Quraisy? Khairan. Yang baik-baik saja. Jadi itu kira-kira kata-kata mereka. Khairan. Akhun karim, ibnu akhin karim. Kamu adalah saudara kami yang mulia. Dan kamu juga putra saudara kami yang mulia. Lihat bagaimana kata-kata mereka. Setelah dulu gimana? Setelah dulu mengatakan Nabi SAW apa? Gila. Apalagi? Tukang sihir. Apalagi? Pendusta. Apalagi? Masih banyak kalimat-kalimat yang lainnya. Yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy saat itu. Sekarang apa? Akhun karim. Saudara yang mulia. Gak cukup hanya dikatakan ibnu akhin karim. Anak saudara kami yang mulia. Gak cuma dianya yang dipuji. Sampai bapaknya juga dipuji. Nabi SAW. Akhirnya kata Nabi SAW, yang saya ucapkan kepada kalian hari ini adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya. Kapan? Kapan? Ketika Nabi Yusuf sudah di mana? Sudah di atas singgasana dan saudara-saudaranya datang. Saat itu di hadapan beliau sebagai seorang yang minta bantuan. Apa kata Nabi Yusuf saat itu? La tathriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Kemudian Nabi SAW berkata, Idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan pergi kalian semuanya. Kalian telah bebas. Subhanallah. Luar biasa apanya? Luar biasa pemaafnya Nabi SAW. Coba bagaimana Nabi SAW dizalimi oleh orang-orang Quraisy. Nabi SAW dizalimi sampai habis-habisan. Kemarin kita sudah sedikit kisahkan bagaimana apa? Bagaimana Nabi SAW dizalimi oleh orang-orang Quraisy. Sampai Nabi SAW dilempari apa? Kotoran onta. Kemudian dicekek lagi Nabi SAW. Bahkan mereka berbuat makar untuk apa? Untuk membunuh Nabi SAW. Kemudian Nabi terakhir diusir dari kota Mekah. Dari tempat kelahirannya diusir Nabi SAW. Diperangi oleh mereka. Berusaha untuk dibunuh. Begitu orang-orang Quraisy sudah berada di genggaman tangan Nabi SAW. Tinggal dia apa? Tinggal dia apa? Tinggal dipites kalau bahasa kita itu. Tapi apa Nabi SAW? Idhabu. Pergilah kalian. Fa'antumut tulaqa. Kalian semuanya bebas. Ini sifat pemaaf yang apa? Yang luar biasa. Makanya kalau kita, kalau hanya pernah kesikut. Hanya pernah apa? Kesikut. Kok orang bakal tertuntut nanti akhirat. Subhanallah. Ini orang kok kesikut tok kata Quran apa? Padahal pas bal-balan ya. Terus apa? Enggak sengaja apa? Ke gares ya. Nah, ketelikung tuntut nanti kapan bae kok. Subhanallah. Kasih maaf ya. Kasih apa? Kasih maaf. Idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah semua kalian. Sesungguhnya kalian semuanya telah bebas. Kemudian setelah itu terjadilah apa yang terjadi yang akan diceritakan pada ayat yang kedua, yaitu masuknya para manusia ke dalam agama Islam dengan apa? Dengan berbondong-bondong. Ini sekilas tentang apa? Tentang kejadian pada penaklukan kota Mekah. Ini masih ada waktu, masih ada 15 menit ya. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, ini adalah pertolongan Allah yang luar biasa kepada Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu. Yang jadi pertanyaan,
apakah pertolongan Allah itu juga akan turun kepada kaum muslimin sesudah wafatnya Rasulullah sampai sekarang? Akankah pertolongan Allah itu datang? Akan. Akan datang atau akan tidak datang? Akan datang. Tapi kok kalau kita lihat sekarang kaum muslimin ya di Palestina ya. Bagaimana kondisi kaum muslimin di Palestina? Kemudian kaum muslimin di Afghanistan, ya, di Irak, ya, dan sekian banyak belahan dunia. Bagaimana kondisi kaum muslimin? Tertindas. Bahkan bisa dikatakan bulan-bulanan. Dan barangkali sudah terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi SAW, akan datang suatu masa di mana kalian kaum muslimin akan diserbu oleh musuh-musuh kalian. Akan dimakan oleh musuh-musuh kalian seperti makanan di dalam nampan yang diserbu oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, orang makan di nampan kan, nasib makan di nampan kan sangat mengenaskan ya. Karena apa? Diserbu dari segala sisinya kan. Nah sekarang kondisi kaum muslimin kan seperti itu. Dari mana-mana diserang. Orang komunis nyerang. Orang kafir nyerang. Yahudi nyerang. Nasrani nyerang. Orang musyrikin nyerang pula. Dari dalam kaum muslimin juga ada yang bertopeng Islam. Padahal sebenarnya apa? Menyerang Islam. Dan itu sudah diprediksikan oleh Nabi SAW sejak 14 abad yang lalu. Para sahabat bertanya, "Awa min qillatin nahnu yawma idh ya Rasulullah?" Apakah saat itu karena jumlah kami sedikit? Kok bisa-bisanya kami jadi apa? Jadi bulan-bulanan. Kok bisa-bisanya kami jadi bulan-bulanan? Apakah karena jumlah kami sedikit saat itu, wahai Rasul? La, innakum katsir. Tidak, justru saat itu kalian jumlahnya banyak. Sekarang jumlah kaum muslimin banyak enggak? Banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tapi kalian banyak seperti buih di lautan. Banyaknya seperti apa? Buih di lautan. Banyak makbyur. Terus apa? Lah, ora keton. Yang muslim banyak. Masjidnya kosong, ora keton nang masjid. Banyak kan? Muslim banyak. Sing keton apa? Sedikit ya. Itu. Tapi kenapa kok pertolongan nggak datang-datang ya? Nah, katanya tadi iya akan datang. Tapi kok belum datang-datang? Kenapa ini? Ada sesuatu yang salahkah? Kenapa kira-kira belum datang-datang pertolongan Allah? Hah? Kurang persatuan. Ada yang lain? Belum waktunya. Kapan waktunya? Udah lama banget ini. Gak datang-datang. Karena pertolongan Allah itu ada apanya? Ada syaratnya. Selama syarat itu tidak terpenuhi, maka pertolongan itu pun tidak akan datang. Syaratnya apa? In tansurullaha apa? Yansurkum. Berarti apa syaratnya? Seandainya kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Jadi supaya pertolongan Allah datang, kita harus menolong Allah. Menolong Allah? Gimana menolong Allah? Apa maksudnya? Maksudnya adalah konsekuen dengan ajaran-ajaran Allah. Konsekuen dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas itu. Seandainya kaum muslimin mereka konsekuen di atas ajaran Allah, agama Allah, di atas syariat Allah, maka saat itulah pertolongan Allah akan turun. Manakala kaum muslimin pada zaman Nabi SAW mereka konsekuen, mereka istiqomah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka pertolongan Allah pun datang. Tapi manakala kaum muslimin menjauh dari agamanya, mereka tenggelam dalam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, perbuatan khurafat,
maka jangan harap pertolongan Allah akan datang. Maksiatnya kan dikit Ustaz. Maksudnya apa? Dikit. Maksudnya kan kecil-kecil Ustaz. Subhanallah. Maksiat kecil pun akibatnya bisa sangat berbahaya. Masih ingat kejadian perang Uhud? Perang Uhud, kaum muslimin menang apa kalah? Kenapa? Karena kaum muslimin sebagian kecil dari mereka menyelisih apa? Perintah Rasul yang memerintahkan mereka agar di mana? Agar tetap di atas bukit dan tidak apa? Turun sampai ada perintah dari Rasul. Tapi sebelum ada perintah dari Rasul, mereka turun duluan. Dengan asumsi peperangan sudah apa? Sudah selesai. Karena kekeliruan sedikit seperti ini, hampir 70 sahabat Nabi SAW meninggal dunia. Menjadi syuhada pada perang Uhud. Kesalahan kecil. Ya. Yang boleh dikatakan kesalahan istihad. Ya. Mereka pikir maksud Nabi SAW adalah kalau perang belum selesai berarti tidak boleh turun. Kalau sudah selesai berarti apa? Boleh turun. Ya. Mereka pikir itu adalah permasalahan istihadiyah. Inilah permasalahan yang mungkin kalau dibanding dengan kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman ini, tidak ada apa-apanya. Sekarang kaum muslimin, Masya Allah, hampir setiap perbuatan maksiat dilakukan oleh banyak di antara mereka. Orang-orang masih terjajah kemerdekaannya dengan memperbudak diri mereka kepada benda-benda mati. Nasib mereka digantungkan dengan keris. Nasibnya digantungkan dengan jimat. Mau apa-apa pergi ke mbah dukun. Mau nikah pergi ke dukun. Bukan ke KUA. Maksudnya nyari jodoh. Nyari jodoh bukan di KUA ya. Mau pengen anak pergi ke dukun. Sudah nikah pengen anak. Pergi ke dukun. Sudah punya anak. Nggak punya duit. Pergi lagi kemana? Ke dukun. Sudah punya toko. Nggak laris. Pergi lagi ke dukun. Apa-apa dukun. Ya. Subhanallah. Bagaimana kaum muslimin akan menang? Bagaimana kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, sallallahu alaikum dhulla. Manakala orang-orang telah meninggalkan agamanya, maka Allah akan menjatuhkan kehinaan atas mereka. La yanzi'uhu. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian itu mau kembali kepada agama kalian. Jadi kalau kita ingin kaum muslimin memiliki kehormatan, memiliki kemenangan, mari kita sama-sama kembali kemana? Ke agama Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.